Doa dulu ya. Ya, kita doa dulu. Selalu diingatin di awal, menyembah Tuhan dengan fokus, dengan segenap hati, jangan malas-malasan. Ya, pokoknya selama beberapa menit ke depan, pikiran kita hanya Tuhan, yang dibayangin Tuhan Yesus, karena kita lagi membawa persembahan. Jadi supaya persembahan pujian kita itu, penyembahan kita itu berkenan kepada Tuhan, harus dinyanyikan dengan segenap hati, dengan suara yang terbaik. Jangan malas-malasan. Ya, kita katakan dengan segenap hati, karena lagu ini adalah ungkapan kasih kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hati kepada Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Dari awal katakan Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanmu yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Dengarkanlah ya Tuhan suara hati kami semuanya. Engkau adalah kekasih hati kami, Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau segalanya bagi kami. Kami mau nyanyikan lagi dari awal dengan segenap hati dan perasaan kami. Katakan Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, Yesus, ku cinta padamu,
Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan dengan setengah suara saja, katakan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yes Lord, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepada. Oh, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Berkati kami berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan, tidak menimpa aku. Oh,
melimpah dan memperluas dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Tuhan menjawab doaku. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan damai karena Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan aku undang Roh Kudus untuk beracara dalam pemberitaan firman singkat, supaya anak-anak ini terus dibekali dengan pengertian akan firman-Mu. Dan aku hadir setiap roh pencuri benih firman Tuhan di dalam nama Yesus. Aku tundukkan setiap pikiran di bawah kaki Yesus. Semuanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid, berikan hati yang mau diajar. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang ini udah rekaman biasa ya. Sekarang Tulang mau bagikan firman singkat. Jadi kalau firman singkat itu buat kalian lebih pada kasih pengertian ya, supaya kalian semakin ngerti firman Tuhan. Oke. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang tadi ya, yang Tulang bagikan ya. Mazmur, udah dibuka semuanya. Mazmur 19 ayat 7 sampai 11 ya. Oke, kita baca dengan suara yang keras. Semuanya fokus ya, karena kita masih dengerin firman. Ayat 7 dulu ya, pelan-pelan. Udah semuanya? Oke, ayat 7 kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Dari ujung langit ia terbit dan ia berjalan sampai ke ujung yang lain. Ia ada yang lebih dari anak-anaknya. 8. Tulang kasih aba-aba dulu supaya sama-sama ya. Sekarang 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman. 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11. Daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu,
dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Dengerin ya, kalau kita udah baca itu dengerin semuanya. Kan kita udah belajar ya, firman Tuhan itu kemarin kita udah belajarkan di Mazmur 119 ayat 105 kalau nggak salah. Firman-Mu itu adalah terang bagi kakiku, terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, ya kan? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi gini, Tulang mau kasih tahu pengertiannya, dengerin. Yang paling utama, dengerin, Tulang mau bagikan. Yang paling kalian harus tahu kali ini adalah, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya, maksudnya itu yang berpegang pada firman Tuhan mendapat upah yang besar. Sekarang Tulang mau tanya, mau nggak mendapatkan upah yang besar dari Tuhan? Ya kan? Nah, dengerin, kalau dalam hari-hari, nggak tahu ya orang tua kalian, kalau Sarah, kalau misalnya orang tua lagi suruh sesuatu suka kasih upah, perhatikan semuanya ke sini ya. Tulang juga pernah sih ya, tapi ke depan lebih pada nanti kalau udah lihat prestasi anaknya ya, nanti pas ulang tahun selain didoakan, mending pas ulang tahun dikasih hadiah coklat gitu ya. Nah, itu upah dari manusia itu cuma kecil. Dengerin Victor, karena kemampuan manusia itu Frans ya terbatas. Tapi kalau Tuhan kan punya semuanya. Mike ya, Tuhan kan punya semuanya. Jadi kalau upah besar dari orang yang besar, pribadi yang besar, itu pastinya besar kan? Ya enggak? Kalau misalnya presiden aja deh, Presiden Jokowi ya, kasih upah besar. Tahu kan ukurannya seorang Pak Jokowi besar. Lalu di sisi lain ada katakanlah Pak RT ya, bukan berarti maksudnya Pak RT lebih rendah ya, tapi maksudnya cuma RT biasa atau kepala desa gitu ya, kasih upah. Mana lebih besar upahnya, dari presiden atau cuma RT? Presiden. Nah, lebih lagi kalau Tuhan, itu loh maksudnya. Kenapa dikasih perbandingan itu, Gus? Ya, supaya kamu ngerti, kalau kita berpegang pada firman Tuhan ya, maka Tuhan nanti ketika kita ketemu Tuhan akan dikasih upah yang besar. Makanya kalau Tulang tuntun kalian untuk baca firman, berpegang itu artinya melakukan. Jadi kalau Tulang bilang nggak boleh ngomong carut ya, ngomong kotor, nggak boleh ngomong kotor kasar kebun binatang. Itu kan kemarin kita sudah hafal ya di Efesus berapa? Janganlah ada perkataan kotor. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Itu kan perintah Tuhan kan? Nah, kalau kamu berpegang artinya melakukannya, nanti kamu kita akan dikasih upah. Jadi setiap ketaatan itu ada upahnya. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu mesti mau malas-malasan nggak membaca firman Tuhan? Ya kalau kamu mau malas-malasan, nggak mau melakukan, berarti jangan berharap upah yang besar. Ya, jadi supaya kamu tahu, supaya kamu termotivasi untuk membaca firman, untuk melakukan. Berpegang itu artinya melakukan. Jadi kalau kita baca firman, kita melakukannya, ya, kita akan mendapat upah yang besar daripada Tuhan. Semuanya kan mau upahnya kan, tapi jangan cuma mau upahnya aja. Mau baca firman. Siapa hari ini yang belum baca firman? Ayo angkat tangan. Kemarin kamu baca Alkitab, malam jadwalmu ya? Ya, si Dumai malam jadwalnya benar ya? Nanti di monitor 1 bulan dicek ya. Udah belum? Nanti kamu sebelum checking harus baca dulu. Siapa lagi yang belum? Frans juga belum. Baca firman dulu nanti. Harus ditulis, kan dari dulu udah diajarin supaya disiplin kan. Si Vival juga kemarin baca ya. Oke, mau baca di sini atau malam ya, tapi Vival takut lupa sama si Fran, harus baca dulu sebelum snacking. Sarah udah belum? Benar ya. Si Divos udah. Kus udah belum? Yakin? Dicatat udah di laporan?
Nah, Yapin, ya Yapin mah dari awal sama si Dipos ini, si Kirana juga udah kan, ya. Supaya apa? Dengerin dulu lagi. Kamu mau kalau disuruh Tuhan melakukan sesuatu, Frans, itu dikasih upah. Nah, kebanyakan orang Kristen nggak tahu. Nah, jadi kamu mau upahnya, lakukan bagianmu. Jadi kalau mau lakukan, kan mau lakukan perintah Tuhan yang mana? Bagaimana kita mau melakukan kalau kita nggak baca, ya kan? Jadi kalau mau menjadi orang Kristen sejati, itu udah harga mati. Baca Alkitab, baca firman, bahkan merenungkan serta melakukannya, berpegang. Karena ada upah yang besar. Di sini nggak cuma ditulis upah loh, dengerin. Firman Tuhan nggak cuma bilang akan mendapat upah dari Tuhan, enggak, tapi sengaja ditulis upah yang besar. Ya, kita harus baca firman. Salah satu motivasinya adalah karena Tuhan memberikan upah kepada orang yang membaca firman dan melakukan. Jadi jangan cuma baca firman, bisa tetap ngomong kotor. Karena kan kita harus berpegang katanya. Kita harus melakukannya. Oke, ngerti? Ya, direnungkan itu, ya, jangan cuma baca firman tapi nggak berubah, ya. Nanti kata orang, dia mah baca firman tapi kelakuannya sama aja. Nanti dengerin, itu yang namanya batu sandungan. Siapa yang udah pernah kata dengar batu sandungan? Siapa yang udah pernah dengar kata batu sandungan? Belum pernah ya? Jadi artinya batu sandungan itu kayak gini, kamu jadi membuat orang berdosa, kamu jadi membuat orang gak tertarik dengan ketuhanan. Kenapa? Karena katanya kamu baca Alkitab, katanya kamu memuji Tuhan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadinya orang jatuh dalam dosa gara-gara sikap kita. Jadi kalau baca firman harus berpegang, harus melakukan. Jangan cuma baca tapi nggak melakukan. Oke? Nah itu. Jadi Tuhan berharap dengan dijelaskannya firman ini, kalian kan udah baca firman. Nah, pengertian kalian belum tentu maksimal. Nah, makanya dengan dikasih firman singkat, lama-lama kalian tambah ngerti. Bahkan kalau memang kamu setia sama Tuhan, nanti berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan-jangan kamu lebih pintar bahkan dari orang tua kalian untuk mengerti firman Tuhan. Karena selalu diterangin. Makanya disuruh baca. Kalau udah baca, tambah terangin Tuhan, semakin ngerti. Ya, jadi kalau udah dibaca, semakin gampang ngerti. Sama dengan gini, dengerin. Guru, kalau dulu guru Tuhan di sekolah, misalnya masih ingat banget tuh guru geografi yang sering suruh ajari, kasih tahu gini, dibaca ya di rumah halaman ini sampai halaman sekian. Nah, supaya apa? Supaya kalau dianya menerangkan, kita lebih ngerti. Nah, kamu juga gitu. Kenapa disuruh baca firman? Salah satunya supaya ketika Tuhan terangin firman singkat, kamu lebih nangkap, gak buta sama sekali. Oke? Ya, itu firmannya. Oke, let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur kami punya waktu untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Banyak orang di luar sana tidak punya waktu atau tidak mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Bahkan dalam keadaan sekarang seperti perang di beberapa negara, ya Tuhan, mereka bahkan hidup dalam ketakutan. Mereka nggak bisa beribadah, nggak bisa dengarin firman Tuhan. Kami malah harusnya bersyukur kalau kami masih punya dikasih waktu yang tenang untuk mendengarkan firman-Mu, menyembah Engkau. Biarlah anak-anak ini terus semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau, ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati mereka. Bagian-Mu adalah memberikan pertumbuhan. Aku sudah melakukan bagianku untuk menaburkan firman-Mu. Aku percaya Engkau Allah yang setia dan Engkau tidak pernah gagal. Kami mengucap syukur untuk ibadah singkat setiap ada les dengan anak-anak ini. Dan aku percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati anak-anak ini dengan hati yang mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh. Berikan mereka hati yang setia, ya Tuhan. Buka pikiran mereka, Roh Kudus ubahkan mereka supaya mereka tidak bermain-main dalam lingkup Engkau. Bahkan ketika mereka baca firman-Mu, Roh Kudus mengajari mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.